Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kita berjumpa lagi. Bagaimana kabarnya? Semangat kan? Semangat pagi. Pagi. Oke. Jadi biar lebih semangat lagi, ayo kita berdoa dulu sebelum memulai kegiatan dipimpin oleh siapa? Septian dulu coba. Kita belajar mengenalkan doa dimulai. Doa selesai. Ya, dengan doa tadi mudah-mudahan kita dipermudah semuanya untuk mendapat ilmu hari ini ya. Untuk kebaikan kita bersama ke depannya. Nah, Ibu perjelas lagi tujuan kita untuk berkumpul di sini seperti yang kemarin, yaitu bimbingan kelompok. Tujuan yang harus kita nanti di sini kita ada apa Rio? Ada ya. Jadi dulu ya. Nah, jadi tujuan yang harus kita capai nanti yang pertama itu menelaah tentang konsep percaya diri, kemudian merumuskan manfaat percaya diri dan mampu membangun rasa percaya diri dalam belajar khususnya ya. Paham kan sampai di sini ya? Jadi itu tujuan yang harus kita capai setelah kita mengikuti kegiatan ini. Kemudian waktu yang kita akan alokasikan di sini yaitu 40 menit sama seperti yang kemarin juga. Prosesnya juga masih sama, Ibu buka seperti sekarang. Nanti kita saling sharing-sharing ya, berbagi, saling mengungkapkan apa yang ingin kita ungkapkan. Keluarkan aja semuanya selagi itu masih dalam topik pembicaraan kita. Kemudian asas-asasnya yang kita pakai dalam BKP apa aja kemarin, ada yang ingat nggak? Asas apa saja? Kesopanan atau kenormatifan, kemudian kesukarelaan, kerahasiaan, dan keterbukaan. Itu yang paling perlu ya. Terbuka dalam mengungkapkan apa yang kalian rasakan. Bicarakan saja, keluarkan saja apa yang ada di pikirannya ya. Bisa dipahami kan? Jadi selama kita BKP, kita ganti-gantian ngomongnya ya. Ibu lagi ngomong, kalian mendengarkan, kalian ngomong, ibu mendengarkan, kawan yang ngomong mendengarkan dulu. Setelah selesai berbicara, baru kita bicara, baru kita tanggapi ya nak. Oke, untuk lebih semangat lagi, mari kita permainan dulu. Nama permainannya jari menunjuk. Coba lihat jari ibu dulu. Kamu harus menunjuk apa yang ibu tunjuk, bukan menunjuk apa yang ibu ucapkan. Jadi kamu pandang ibu, fokus sama ibu dulu ya. Jari menunjuk telinga. Oke, fokus. Jari menunjuk pipi. Jari menunjuk hidung. Yo, masih ada yang kurang fokus. Lagi. Jari menunjuk mata. Jari menunjuk mulut. Jari menunjuk dagu. Oke, masih ada yang salah juga, tapi sudah mulai berkurang ya. Sekali lagi. Jari menunjuk mata. Jari menunjuk telinga. Jari menunjuk hidung. Jari menunjuk dagu. Oke, mantap. Aplaus untuk kita semua. Sudah fokus ya? Fokus belum? Sudah bisa kita lanjutkan ke tahap berikutnya? Bisa, siap? Siap. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi pembahasan kita yang kemarin dari 6 orang. 6 orang yang merasa kurang percaya diri. Kemarin siapa? Ayo angkat tangannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah kemarin teman-temannya memberi masukan, setelah diberi tips-tips ya, diberi pengalaman, berbagai pengalaman kawannya, apakah udah ada yang bisa kalian kalian bantah dari selama ini memandang diri sendiri yang tidak rasional menjadi lebih rasional lagi? Bagaimana kamu memandang dirimu setelah mengikuti kegiatan ini? Dimulai dari siapa dulu? Saya, Bu. Ya, Nita. Saya merasa diri saya jauh lebih percaya diri lagi terhadap diri saya, dan saya lebih mampu mengembangkan diri saya dalam belajar, dan jadilah diri sendiri dan cintailah dirimu sendiri. Jadi lebih mampu percaya diri dalam belajar ya khususnya ya. Kemudian siapa lagi? Ya. Sekarang saya sudah bisa lebih mengenal diri saya, mengenai kelebihan dan kekurangan saya
dalam belajar, dan kedepannya saya akan berusaha memperbaiki hal-hal yang berpengaruh pada diri saya, seperti lebih aktif dalam kelas dan semacamnya. Iya. Kedepannya udah berencana ya, lebih aktif dalam kelas, bertanya apa yang tidak dipahami kepada gurunya, atau menjawab apa yang ditanyakan oleh guru. Jangan ragu-ragu lagi sampai keduluan sama kawannya kan. Kemarin itu kan Hafifah bilang udah tahu jawabannya tapi keduluan sama kawan gara-gara ragu-ragu. Ayo siapa lagi nak? Ya Dara. Saya sudah selaku pandai, sudah tahu kelebihan dan kekurangannya, apa yang dipercaya diri, dan sikap percaya diri. Jangan membandingkan diri dengan orang lain, selalu berusaha untuk kedepannya agar tercapainya prestasi. Jadi lebih percaya diri untuk mencapai prestasi yang lebih bagus lagi ke depannya ya. Misalnya yang paling mengganggu kemarin ke percaya dirinya di bidang apa kemarin nak? Dalam berbicara atau berpresentasi ya di depan kelas. Jadi seperti apa nanti melatihnya? Latih agar supaya lebih latih sendiri ya, atau di kaca atau di depan keluarga. Iya. Jadi sering-sering berbicara di depan orang lain. Mulai dari diri sendiri dulu, depan kaca dulu, diri sendiri yang menyaksikan ya kan. Baru nanti depan keluarga, baru depan teman-teman. Kalau lagi ngumpul-ngumpul, coba dulu kamu yang jadi center, jadi pusat di situ. Pede nggak waktu ngomong gitu kan? Jadi begitu ditanya sama guru harus pede juga menjawabnya ketika di kelas nanti kan, ya. Jadi sering-sering dilatih ya. Jadi udah mulai kan? Udah mulai ada perubahan? Sudah. Alhamdulillah. Ada lagi nak? Ya. Saya dapat lebih bersyukur terhadap apa yang sudah saya miliki, dan saya dapat mencintai diri saya sendiri. Juga saya dapat membuang prasangka buruk dan terhadap jawaban yang kita dapat gitu, dan juga membangun pola pikir positif. Jadi lebih mencintai diri sendiri agar lebih membangun pola pikir positif untuk lebih percaya diri lagi bahwa kita memang mampu ya. Kemampuan kita itu kita keluarkan, kita tunjukkan ya bahwa kita memang bisa. Oke, siapa lagi yang belum? Ya. Saya dapat sekarang saya dapat mengetahui kekurangan saya dalam belajar. Mungkin kedepannya saya akan meningkatkannya dengan niat untuk lebih konsentrasi dan percaya di dalam belajar agar mendapatkan nilai yang diinginkan dalam belajar. Mungkin dengan tidak mendengarkan opini orang daripada opini tersebut. Ayo, siapa lagi? Septian ya. Ayo. Sekarang saya sudah mulai tidak malu menjawab pertanyaan dari guru dan mulai berani menjawab demi prestasi saya. Iya, demi prestasi kita dalam belajar ya. Jadi sifat malu itu boleh. Sebenarnya kita dianjurkan untuk bersifat malu kalau dalam hal yang salah. Kalau untuk belajar kan itu betul ya. Jadi nggak perlu malu-malu kalau belajar ya nak. Ya, biar dapat lebih banyak ilmunya, menggali lagi ilmu yang kita peroleh nanti ya. Kemudian dari semua itu tadi berarti keseluruhannya anak-anak ibu, kawan-kawan kita yang 6 orang tadi sudah bisa membantah ya sikap tidak rasionalnya selama ini yang tidak percaya diri dalam belajar, karena sebenarnya kalian ada kemampuan ya, bukan tidak mampu kan, bukan yang di bawah rata-rata lah istilahnya, karena semua anak-anak ibu cerdas ya yang ada di sini ya, yang pintar-pintar, cuma tidak bisa menampilkannya, tidak percaya diri saja kan. Coba salah satu tips yang paling mantap dulu dari Rio, bagaimana biar kita bisa mengekspresikan kemampuan kita itu, membantu temannya. Mungkin dari tips saya sendiri agar mengekspresikan kemampuan kita itu tunjukkan saja apapun yang kita bisa dari yang kita tunjukkan. Tidak usah mendengar orang lain, mendengarkan boleh, cuma ambil saja yang positifnya. Walaupun dikata-katain itu buatlah dari sifat yang membangun. Jangan karena itu langsung kita meredup semangat kita untuk menunjukkannya. Karena dia saja sehingga dibangunkan jadi serem. Kalau dia tidur nggak kita ganggu, sepele di orang selingkuh kita. Seperti itu bisa saya kasih tips kepada teman-teman. Sudah bisa dipahami ya nak ya? Oke. Jadi dari yang sudah kita pelajari kemarin ya, Ibu memberikan sedikit materi secara singkat. Jadi kepercayaan diri itu adalah kemampuan diri kita untuk mengenali dan memahami potensi yang ada dalam diri kita dan mengekspresikannya, mengembangkannya seperti itu ya. Apa saja manfaat yang kita peroleh ketika kita bisa percaya diri dalam belajar khususnya ini? Yang pertama itu apa? Mendapatkan nilai yang bagus. Mendapat nilai yang bagus, terus
pengetahuan kita semakin berkembang. Terus apa lagi? Mendapat wawasan yang lebih lebar. Wawasan yang lebih luas lagi. Kemudian dalam hal ketenangan seperti darah, emosi, kita seperti apa dalam beremosi ketika percaya diri kita tinggi? Lebih tenang kan? Ya, tidak grogi lagi, tidak malu-malu ya, tidak malu-malu lagi. Septian ketika percaya dirinya tinggi, tidak malu-malu lagi kalau ingin bertanya kepada guru, tidak malu-malu lagi untuk menjawab pertanyaan, ya kan Sylvia? Kemudian apa lagi? Hasil yang memuaskan. Dengan konsentrasi belajar kita juga tinggi ya kan? Ketika kita merasa percaya diri kita tinggi, kita bisa fokus untuk mendengarkan guru, fokus untuk mengerjakan ujian tanpa harus bertanya kepada kiri kanan kan. Habis waktu kita bertanya kepada teman, siapa yang ulangan IPA kemarin naik kawannya. Itu karena tidak fokus jadinya kan ujiannya kan, karena kurang percaya diri. Jadinya banyak habis waktu di situ kan. Sebenarnya kita bisa menjawab sendiri, kita tanya lagi kawan kiri kanan, habis waktu di situ. Terakhir, aduh, aku kan tahu nih jawabannya tadi, aku nggak percaya itu jawabannya gitu kan. Kemudian apa lagi? Usaha. Begitu kita percaya dirinya kita tinggi, usaha yang kita lakukan pun lebih banyak lagi, karena kita hanya percaya kepada diri kita. Kita tidak percaya kemampuan orang misalnya untuk membantu kita, biar saya yang berusaha sendiri. Jadinya kita lebih banyak belajar kan. Kalau PD kita tinggi, kita lebih banyak lagi belajar, kita mau ujian, nggak mengharapkan dari bantuan orang lain, nggak mengharapkan dari kemampuan orang lain, karena kita percaya bahwa kita mampu, kita bisa ya. Kemudian strategi dalam belajar juga kita lebih bagus lagi dalam belajar itu. Dan menyusun jadwal kita belajar di rumah. Begitu kita PD-nya tinggi, kita lebih bagus lagi dalam menyusun strategi belajar, lebih mampu lagi. Kemudian momentum ataupun saat yang tepat gitu, momennya dapat gitu ketika kita percaya diri. Seperti si apa tadi, Kopipa ya, momennya nggak dapat, begitu dia mau jawab lama diulur-ulur waktunya nggak dapat karena keduluan sama temannya ya kan, lewat momennya untuk menjawab itu ya kan. Kalau kita percaya dirinya tinggi, momentum yang kita dapat pasti tidak pernah terlewat ya kan Tio. Jadi kita harus lebih percaya diri lagi ke depannya untuk prestasi kita yang semakin bagus lagi ya. Sebelum itu, ayo kita tonton dulu, ada satu video di sini ya. Ini kalian kenal lah ini ya? Siapa dia? Siapa dia? Natasha Wilona. Siapa ini? Artis. Sukses dia kan? Sukses. Artis ya harus percaya diri. Kita biarpun tidak sepercaya diri artis, inomatnya percaya diri yang sekarang lebih tinggi dari yang percaya diri yang nomad. Oke. Punya apapun ya bisa kita milik cuma percaya diri doang, percaya bahwa diri kita bisa, percaya bahwa kita mampu, apalagi kita nggak punya harta, kita nggak punya fisik serupawan orang-orang di luar sana, kita nggak punya fasilitas semewah orang-orang kebanyakan, ya punya diri sendiri, bisa ngandalin diri sendiri. Ya mungkin karena itu ya dari kecil diajarin mama, jadi sampai gede aku kayak ngerasa apapun yang aku lakuin percaya aja dulu, totalitas aja dulu. Oke, itu dia tadi ya. Apapun yang kita lakukan totalitas aja dulu, percaya aja dulu bahwa kita memang mampu, ya. Gak usah kita bandingkan sama orang-orang di luar sana. Kita bandingkan aja diri kita sendiri, ya. Kita keluarkan aja apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Itu dulu yang kita ekspresikan, kita tunjukkan kepada orang lain. Totalitas, apapun itu yang kita mampu, percaya aja dulu bahwa itulah yang betul, gitu ya. Misalnya menjawab pertanyaan dari guru, biarpun apa jawabanmu, apa benar apa enggak, ya jawab aja dulu, percaya aja dulu bahwa itu benar. Urusan nanti benar apa salah, nilai berapa ya itu urusan gurunya, ya kan. Yang penting percaya dulu dengan ya apa yang kamu ingin sampaikan, ucapkan gitu ya. Kemudian ada yang bertanya nggak? Ada yang masih kurang jelas nggak dari yang kita bahas? Cukup ya, bisa. Dari pertemuan kita yang kedua, yang pertama dan yang kedua ini, bagaimana perasaan yang kalian rasakan? Coba, Ibu mau tahu dulu. Udah 2 kali pertemuan kita kan, bagaimana perasaannya? Apakah senang ataukah merasa apa gitu? Ada sesuatu yang menjanggal? Ya, Cynthia. Saya merasa mendapatkan motivasi untuk belajar lebih baik ke depannya, lebih percaya diri terhadap sesuatu. Iya, jadi lebih termotivasi ya untuk belajar ke depannya. Iya. Ada lagi nak? Ayo, Ibu mau tahu perasaannya seperti apa? Saya merasa lebih senang dan juga merasa wawasan saya lebih luas terhadap motivasi tersebut.
Iya. Kegiatannya senang nggak di sini? Senang. Jumpa sama teman-temannya gitu. Senang. Biarpun sama-sama di kelas kan nggak selalu bisa seperti ini kita kan, bicaranya mendalam gitu kan. Biasanya cuma istirahat berapa menit ya kan, nggak bisa ngobrol panjang-panjang. Oke, siapa lagi nak yang mengungkapkan perasaannya dalam mengikuti kegiatan ini? Ada lagi? Ya, Dara. Saya merasa motivasi saya lebih sedikit maju dibanding sebelumnya dan mendapatkan ideal yang bagus. Apanya? Mendapatkan ideal yang bagus. Ya, yang bagusnya seperti Seperti arahan yang untuk saya percaya diri agar tidak gemetaran. bagaimana cara membangun percaya diri gitu ya. Jadi sudah bisa ya, mulai dibangun rasa percaya dirinya ya, Dara ya. Ya, mudah-mudahan semakin berprestasi lagi ke depannya ya. Kemudian ada lagi dari kaum Adam dulu. Kaum Adam, laki-laki loh, kan nggak tahu kaum Adam ya. Bagaimana kesannya? Masih pemalu? Masih ada. Itu nggak bisa dihilangkan sekaligus. Yang penting dilatih ya kan. Kalau untuk kebaikan, ya prinsipnya gitu ya. Kalau untuk kebaikan ngapain malu-malu? Ya, berani karena benar, takut karena salah. Malu-malu karena kurang berani. Jadi harus lebih diberanikan lagi ya. Kemudian rencana ke depannya itu setelah percaya diri meningkat ini, bagaimana tadi? Coba bisa lagi disampaikan bagaimana yang harus dilakukan agar percaya dirinya lebih tinggi lagi ke depannya. Ya, Kofifa, memperbaiki hal-hal yang berpengaruh. Misalnya apa itu? Sering bertanya kalau kita memang tidak paham ya, jangan takut-takut lagi. Terus kalau sudah tahu jawabannya, cepat-cepat dijawab, angkat tangan ya. Ya, agar kita dapat momentumnya gitu kan untuk meningkatkan kualitas dalam belajar. Ada lagi nak, apa yang mau disampaikan tadi? Dia bukan tadi ditingkatkan bagaimana caranya? Percaya diri. Membangun pola pikir positif. Ya, membangun pola pikir positif ya Del ya. Bahwa kita memang mampu, kita bisa ya. Oke, ada lagi? Seperti apa? Dengan tidak terlalu mendengarkan opini buruk dari orang lain. Iya. Membuat kita jadi minder. Down gitu ya. Jangan terlalu mendengarkan opini buruk dari orang lain karena bisa jadi yang kita ketahui itulah yang betul ya. Jangan terlalu mendengarkan kritikan dari kiri kanan dulu ya. Percaya dulu dengan pendapat kita. Oke? Siapa lagi nak? Kita? Tunjukkan apa yang Anda banggakan. Iya. Jangan terus-terusan berprasangka buruk terhadap diri sendiri. Jangan terus-terusan berprasangka buruk terhadap diri sendiri. Ya, tunjukkan bahwa kita memang mampu ya, kita bisa, kita layak untuk berkreasi, untuk belajar dengan optimal ya. Septian, bagaimana tadi nak? Apa yang selanjutnya dilakukan agar percaya diri yang meningkat? Ya, supaya tidak malu-malu untuk kebaikan ya. Harus lebih berani lagi ya. Jangan tentang dulu kok. Ada yang mau ditambahi untuk teman-temannya? Ya, Cantika. Kita harus selalu berpikir positif, mencintai diri sendiri, dan harus mengembangkan atau lebih fokus terhadap kelebihan yang kita miliki, karena semua orang harus Iya, kita punya kelebihan masing-masing ya. Kita punya porsi masing-masing. Jadi jangan bandingkan diri dengan orang lain ya. Jadi kita harus lebih baik dari diri kita yang lalu. Kita harus selalu lebih baik ke depannya. Oke? Nah, baiklah. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, mari kita tonton satu lagi video untuk lebih menguatkan kita lagi untuk meningkatkan kepercayaan diri kita ke depannya dalam belajar ya. Mari kita saksikan bersama. Pernahkah kalian merasa malu, lega, atau mengutarakan pendapat, ragu-ragu, tanggung? Itu semua karena kalian belum memiliki rasa percaya diri yang baik. Ingat, percaya diri muncul dari keyakinan. Untuk lebih
lebih jelasnya apa itu percaya diri dan bagaimana cara membangun rasa percaya diri, mari kita simak materi berikut ini. Percaya diri adalah kondisi mental atau psikologis diri seseorang yang memberi keyakinan kuat pada dirinya untuk berbuat atau melakukan sesuatu tindakan. Orang yang percaya diri yakin atas kemampuan mereka sendiri serta memiliki pengharapan yang realistis. Bahkan ketika harapan mereka tidak terwujud, mereka tetap berpikiran positif dan dapat menerimanya. Ciri-ciri orang yang memiliki rasa percaya diri diantaranya adalah berani tampil beda. Orang yang percaya diri adalah seseorang yang hampir pasti memahami dirinya sendiri, mengerti kebutuhan dirinya, mengerti keterbatasannya, sehingga jadilah seseorang yang berani tampil beda, tentunya dalam hal yang positif. Berani menerima tantangan. Bukankah ketika kita belum mencoba, kita belum persis kapankah kesiapan kita? Berani menerima tantangan berarti berani untuk belajar sesuatu yang baru. Asertif. Memiliki sikap tegas, punya pendapat, berani berkata tidak, dan tahu kapan untuk berkata ya. Mandiri. Percaya pada kemampuan dan kekuatan dirinya dalam menghadapi masalah. Selalu bereaksi positif dalam menghadapi masalah. Tetap tegar, sabar, dan tabah dalam menghadapi permasalahan hidup. Adapun manfaat rasa percaya diri yaitu pertama, menjadi pribadi yang tahan nanti, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Kedua, mampu mengatasi keadaan dengan baik. Tiga, mengetahui kemampuan diri sendiri sehingga mengerjakan sesuatu secara efektif dan efisien. Empat, memandang semua hal secara optimis. 5. Kualitas kepribadian akan meningkat. 6. Mampu mengontrol emosi dengan baik. 7. Hidup akan lebih sistematis. Rasa percaya diri sangat diperlukan setiap hari. Untuk tips membangun rasa percaya diri. Pertama, berpikir positif. Pikiran yang baik dan positif akan membawa kita pada tingkat kepercayaan diri yang maksimal. Jauhi pikiran-pikiran negatif atau kecemasan soal komentar orang lain. 2. Menemukan kelebihan atau keunggulan diri dan kembangkanlah dengan sungguh-sungguh. 3. Berpikir realistis bahwa setiap manusia pasti punya keunggulan atau kelebihan kelemahan dan kekurangan. 4. Berani mengambil resiko. Tanpa saran negatif. 6. Terus belajar dari kesalahan dan memperbaikinya. 7. Memberanikan diri untuk membuka obrolan. 8. Lalu mencari dan menambah teman baru. 9. Usaha untuk berada dalam lingkungan orang-orang yang positif dan saling mendukung. 10. Banyak ibadah. Nah, anak-anak hebat yang menyimak materi ini, apakah kalian sekarang percaya diri? Kalau belum, dari sekarang, tidak ada kata terlambat untuk belajar dan memperbaiki diri. Oke, sekian untuk materi kali ini. Tetap semangat, jangan lupa beribadah, belajar, dan jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari video yang kita tonton bersama tadi, cocok ya dengan yang kita bahas untuk 2 pertemuan ini. Pas dengan keadaan yang kita alami dan yang kita rasakan. Dan juga teman-teman yang
yang lain yang kepercayaan dirinya yang kurang rasional kemarin itu. Jadi apa yang bisa ditanggapi dari video tadi? Ya, disimpulkan dulu apa itu? Kesimpulan saya adalah berani menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Berani menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Juga jangan pernah takut untuk mengemukakan pendapat karena benar atau salah itu adalah urusan ke belakang. Mandiri juga sangat penting karena kita harus mengetahui kemampuan kita sudah sampai mana dan jadikan diri kita sebagai karakter yang optimis. Ya, jadikan diri kita sebagai karakter yang optimis ya. Optimis pasti bisa ya. Yakin. Oke. Siapa dulu? Adil dulu. Oke, Adil dulu. Dari kesimpulan video tersebut, saya dapat mengetahui bahwa percaya diri itu yaitu kondisi psikologis. Orang yang percaya diri yaitu berpikir positif, mandiri, berani menerima resiko. Manfaat percaya diri itu yaitu mengetahui, memahami diri sendiri dengan baik, dan mampu mengatasi keadaan dengan baik. Dari yang saya dapat video tersebut, ada kutipan bahwa tidak ada kata terlambat dalam memperbaiki diri sendiri. Ya, jadi mulai dari sekarang juga ya. Tidak ada kata terlambat. Biarpun udah kelas 9 baru mulai memperbaiki kepercayaan diri, boleh. Tidak ada kata terlambat. Mulai dari sekarang ya, nak ya. Oke, Cynthia tadi ya. Oke. Kesimpulan saya dari video tersebut adalah bahwa percaya diri dimulai dari keyakinan kita sendiri. Maka dari itu percayalah bahwa kita bisa melakukan sesuatu dengan kepercayaan diri. Lebih kuat nak. Bahwa percaya diri dimulai dari keyakinan kita sendiri. Maka dari itu percayalah bahwa kita bisa melakukan sesuatu dengan kepercayaan diri. Dan membangun rasa percaya diri dapat kita lakukan dengan cara selalu berpikir realistis bahwa setiap manusia pasti punya keunggulan atau kelebihan di samping kekurangan mereka masing-masing. Karena itu jangan terlalu minder ketika mereka melakukan. Iya, berarti setiap manusia punya keunggulan masing-masing. Jangan lihat ke kekurangan kita, fokuslah pada keunggulan kita karena setiap manusia mempunyai itu ya. Oke, siapa tadi? Cantika. Kesimpulan saya adalah kita harus berani beda dan berani menerima tantangan baru. Dan kita harus percaya pada kemampuan kita sendiri. Dengan percaya diri kita mampu mengatasi keadaan kita sendiri dengan baik. Dan kita lebih mengetahui kemampuan diri sendiri secara efektif dan efisien. Selain itu kita juga harus memperbanyak ibadah. Iya, memperbanyak ibadah, minta kepada Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah, muslim ini kan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita lebih mampu lagi untuk meningkatkan percaya diri kita dalam belajar khususnya. Siapa lagi tadi? Fikrom ya. Dia adalah seorang yang berbeda. Bukan sahabatan, bukan dengan lebih baik. Kita Berani dalam menghadapi masalah ya. Ya, Dara. Kesimpulan saya dapat yaitu percaya diri muncul karena keyakinan kita tersendiri, yaitu percaya yakin atas kemampuan yang kita kerjakan, mereka tersendiri yang mereka lakukan. Lalu berani tampil berbeda dalam hal positif, berani menerima tantangan, serta selalu beraksi positif dan hilangilah hal negatif. Iya, selalu berpikir positif ya, berani tampil beda. Ya. Oke, Sylvia. Percaya diri itu adalah memahami dirinya. Untuk itu mandiri dalam menghadapi masalah dan selalu berpikir positif. Manfaatnya tidak berpengaruh oleh orang lain dan mengetahui kemampuan diri sendiri. Kata-kata saya untuk motivasi percaya diri yaitu bila Anda percaya pada diri sendiri, Anda tidak perlu orang lain untuk percaya pada Anda. Iya, bagus, mantap ya. Bila percaya pada diri sendiri tidak perlu orang lain percaya, ya. Ya, yang penting kita percaya pada diri kita sendiri dulu, ya. Rio. Tadi ada beberapa poin yang saya ambil dari video tersebut, bahwasanya kita harus berani mengambil risiko apapun. Karena mungkin yang saya ambil dari video tersebut, kalau kita berhasil mengambil risiko, kita akan merasa senang. Bila kita gagal, kita akan belajar dari hal itu. Dan juga karena hal itu juga kita berani mengambil risiko. Jadi kita harus berani tampil beda daripada yang lain. Tapi dalam hal yang positif, kita menembus apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, tapi kita bisa melakukan. Selalu optimis dalam hal itu, tidak boleh menggoyah-goyah dalam kehidupan kita. Karena kita menyadari bahwasanya setiap manusia memiliki kekurangan masing-masing. Oke, berarti berani ambil resiko dan selalu optimis ya. Jangan pesimis kan. Optimis lah.
Oke, ada lagi? Sudah? Oh, Dita. Kita harus menolak saran negatif yang orang lain lontarkan kepada kita, karena saran negatif tersebut dapat membuat kita down, dan intinya kita harus selalu berpikir positif lah, jauhi pikiran negatif. Iya. Kalau saran orang membuat kita down, nggak usah didengarkan ya. Percayalah dengan diri kita sendiri. Oke? Bisa ya? Oke, setelah kegiatan ini berakhir, Ibu mau mendengar kesan-kesan dari kalian semuanya. Kesan apa yang dirasakan setelah mengikuti kegiatan? Bisa diungkapkan. Apakah merasa senang, merasa termotivasi, atau apa? Ayo silahkan. Siapa ada yang mau menyampaikan dulu ya? Saya sangat merasakan motivasi sekali daripada materi sebelumnya, karena saya memiliki sifat yang membangun dan saya jadi yakin dan percaya di hari-hari ke depan, selalu pede dan selalu menerima kekurangan saya. Iya, lebih pede lagi dan menerima kekurangan yang ada di dalam diri kita ya. Kita mencintai diri sendiri bukan hanya mencintai kelebihan kita, tapi juga kekurangan yang ada dalam diri kita agar bisa diperbaiki lagi ya. Oke, ada lagi kesannya nak setelah mengikuti kegiatan, Cynthia? Saya dapat mendapatkan kesan bahwa kita harus memandang semua hal secara kritis dan jangan mudah pesimis. Iya, berarti kita harus memandang segala hal dengan optimis ya. Oke, kesan apa lagi yang didapat setelah mengikuti kegiatan? Kesan yang diperoleh, perasaannya senang nggak kegiatan di sini? Senang. Ya, senangnya karena apa? Motivasi, Mendapat wawasan semangat baru. Satu-satu nggak? Satu-satu. Ya, Dara. kualitas pribadi lebih meningkat. Ya, kualitas diri pribadi lebih meningkat. Kemudian apa tadi? Ikram? Karena lebih baik lagi ke depannya ya. Pipa tadi wawasan semakin bertambah. Jadi intinya semua senang. Silvia senang. Silvia dapat apa dari sini? Saya termotivasi untuk percaya diri. Lebih memperbaiki percaya dirinya lagi ya. Ya. Septian? Saya dapat meningkatkan rasa percaya diri. Ya. Dengan apa caranya? Nggak malu-malu lagi gitu kan? Ya, jangan malu-malu yang lagi ya. Kalau untuk kebaikan, untuk prestasi kita ya. Oke, kegiatan kita akan kita akhiri di sini. Terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya. Dan mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu lagi kita untuk ada nggak tak tahu lagu apa? Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Tahu? Jadi wajar ya. Kalau ada kesempatan lagi, ayo kita BKP lagi. Rasa enak, enak BKP gitu ya. Bisa ya? Bolehlah kita menumpang mandi. Nggak usah pakai itunya, langsung aja. Kalau ada kesempatan lagi, ayo kita BKP lagi. Rasa enak, enak BKP. Bisa ya? 1, 2, 3, ya. Kalau ada kesempatan lagi, ayo kita BKP lagi. Rasa enak, enak BKP. Rasa enak BKP. Oke. Jadi lain waktu masih mau dipanggil kan? Kita bahas lagi apa yang perlu kita bahas ya. Masih banyak yang harus kita bahas bersama di sini ya. Oke. Untuk mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh siapa? Rio ya. Nah, saya akan memimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Jadilah anak-anak berprestasi yang sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kembali ke kelas. Silahkan kembali ke kelas ya.